yang membinasakan itu satu, fasuhun syadidun, pelit sangat. Dua, wahawan muttaba'un, memperturutkan hawa nafsu. Dan yang ketiga, wa i'jabul mar'i binafsih, ujub, sombong diri. Jadi ujub itu apa? Memuji diri sendiri, tersombong diri, merasa diri lebih. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini, Bu. Cuman satu itu. Wa i'jabul mar'i binafsih. Ujub, sombong diri, merasa diri lebih dari orang lain. Ini jangan sampai kita ketemu yang satu ini. Kalau kita ujub, udah ujub tambah sum'ah. Apa sum'ah itu, Bu? Pamer kata-kata biar semua orang dengar. Kemudian riya, biar semua orang lain lihat. Akhirnya takabbur, muncul kesombongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa bari'un min talatin minal ghulul minad dain wal ghulul minal kibri wad dain wal ghulul dakhalal jannah. Barang siapa yang mati bebas dari 3 perkara. 1, bebas dari sombong, tidak ujub, tidak takabur. Wadain, bebas dari hutang. Ini makanya hutang harus dibayar. Wal ghulul, bebas dari korupsi. Dakhalal jannah, masuk surga dia. Jadi barang siapa yang bebas dari 3 perkara, maka dia masuk surga. Nah, yang kita garis bawahi yang pertama, minal kibri, sombong. Wa i'jabul mar'i binafsi, atau ujub dengan diri sendiri. Ini yang membuat manusia binasa, dan gara-gara ini banyak orang masuk neraka. Padahal ujub itu kan di sini ya, Bu. Kalau zina kan jelas perbuatan. Kalau korupsi jelas perbuatan. Enggak membayar utang jelas perbuatan. Tapi kalau ujub bentuknya enggak kelihatan. Nih di sini. Pengakuan bahwasanya dirinya paling baik. Nah, orang itu bisa ujub karena beberapa perkara. Yang pertama, ujub gara-gara kekuasaan. Mentang-mentang berkuasa, takabur, ujub. Ini memang penyakit orang berkuasa itu begitu. Kalau digambarkan kayak Fir'aun ya. Fir'aun itu mentang-mentang berkuasa, dia ujub, takabur dia. Saking ujubnya dia ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Saking ujubnya. Zaman sekarang tidak ada orang yang ngaku Fir'aun. Tapi banyak nyontoh kelakuan Fir'aun. Berkuasa dikit, zalim. Merasa paling gagah sendiri. Hilang tawadhu'nya. Yang muncul sombongnya. Makanya kalau ibu-ibu punya anak jadi penguasa, ingatkan anaknya, jangan takabur nak. Enggak harus kemana-mana bawa pengawal banyak. Enggak harus kemana-mana bawa bodyguard banyak. Karena itu akan muncul rasa takaburnya nanti, rasa sombongnya. Nyiprat sombongnya Fir'aun. Yang kedua, kecipratan sombongnya Qarun. Qarun itu sombong karena apa? Karena kekayaannya. Wa dhahaba ila ahlihi yatamattu. Dia petentengan, bahasa kitanya, Bu. Petentengan di hadapan kaumnya, menyombongkan diri. Gara-gara banyak duitnya.
Seperti kajian kita yang kemarin, nggak salah kok orang kaya sederhana. Setuju nggak Bu kira-kira? Nggak salah. Ngapa sih beli mobil mesti puluhan miliar? Toh juga mobilnya itu juga. Ada yang songong mobilnya anti peluru, mobilnya canggih, mobilnya nggak bisa sembarang dibuka. Akhirnya mobilnya konslet, sistem kelistrikannya kebakar. Yang nolong nggak bisa, karena nggak bisa buka mobilnya, angus di dalam. Mengapa orang tidak bisa hidup sederhana? Beli tas ya nggak mesti miliaran, betul nggak kira-kira Bu? Mobil nggak harus Lamborghini. Ibu-ibu punya Lamborghini di Bandar Lampung, wow kata orang. Orang heran, tapi munculkan sombongnya, munculkan takaburnya. Karena yang lain nggak punya, gua doang yang punya. Ini takabur. Dia nggak tahu kalau Allah yang maha kaya. Nah, ini hati-hati yang sedemikian rupa. Makanya orang selamat itu kan al-qasdu fil faqri wal ghina. Walaupun miskin, walaupun kaya, dia sederhana. Itu indah hidup yang kayak gitu. Pakai baju juga nggak mesti mahal-mahal amat. Wong juga sama aja kan. Yang penting nutup aurat. Dengan begitu kan kita bisa berbagi. Nah kemudian yang berikutnya setelah sombong karena harta, ada juga orang yang sombong karena ilmunya, merasa paling alim sendiri. Padahal subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana. Tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali apa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Kalau kata guru saya ya Bu, sebenarnya tidak ada orang bodoh di muka bumi ini, enggak ada. Tapi kalaupun memang harus ada orang bodoh itu, orang bodoh adalah orang yang sudah merasa pintar. Itulah orang bodoh. Ketika kita sudah merasa pintar, merasa alim, itulah orang bodoh. Prototipenya kalau zaman Nabi Musa dulu, Haman dan Samiri. Dia intelek, dia alim, berilmu, dia pandai, tapi merasa paling pintar. Akhirnya pun terjerumus ke dalam neraka. Qarun wakil orang kaya, Fir'aun wakilnya penguasa, Haman wakilnya orang yang merasa berilmu. Selanjutnya ada orang yang sombong itu karena abid, merasa paling tekun ibadah. Ada yang paling tekun ibadah, ngakunya anak a'budan nas, saya manusia yang paling rajin ibadahnya. Ada yang kayak gitu, paling rajin ngajinya, paling rajin hatam Qur'annya, paling rajin tahajudnya, paling rajin ke masjidnya. Ana a'budan nas. Itu pun bisa terjerumus ke dalam neraka. Dapat berapa itu? 4 ya. Yang kelima, ujub itu juga merasa paling benar sendiri. Nah, ini yang berkaitan semua ini, berkaitan. Tapi yang nomor 5 ini tak panjangin penjelasannya. Merasa paling benar sendiri. Terkait dengan merasa paling benar sendiri, saya ingin kutip dulu sebuah kisah. Dulu ada seorang hamba min ibadillahi ta'ala, dari hamba-hamba Allah ta'ala, abadallaha khamsi mi'ati sanah. Dia ini Bu sudah beribadah selama 500 tahun. Lama ya. Jadi umurnya panjang orang zaman dulu. Orang zaman dulu kan bisa 1000 tahun. 500 tahun itu paling singkat.
Dia nyembah Allah 500 tahun. Tidak pernah sholat, tidak pernah maksiat. Selalu puasa tiap hari. Ala ra'si jabalin, di puncak gunung. Di puncak gunung. Yang dikelilingi oleh lautan. Dan tidak punya tetangga. Sendirian. Tidak punya tetangga. Artinya nggak pernah ngerumpi dia. Nggak pernah ngerumpi. Nggak pernah ngedengar gosip. Nggak pernah. Sendirian di sini. Nggak pernah bermaksiat. Tiap hari dia sujud, tiap hari dia puasa. Dia berbuka dengan air dari mata air di gunung itu, dan dengan satu butir buah delima. Suatu hari dia merasa bosan di dunia, maka dia minta kepada Allah agar dia dimatikan dalam keadaan sujud. Sesuai dengan permintaan, cabut nyawanya dalam keadaan sujud. Nah nanti, ini nanti kata Nabi, di akhirat orang ini dihadapkan kepada Allah. Lalu Allah menyambutnya dengan gembira. Dan Allah mengatakan, aku masukkan engkau ke dalam surga birahmati. Aku masukkan engkau ke dalam surga karena rahmatku. Hamba ini nolak, Bu. Enggak mau. Ngapa kata Allah? Bal bi'amali. Lebih pantas aku masuk surga karena amal ibadah. Emang kamu ibadah apa kata Allah? Saya sholat dan puasa 500 tahun tanpa berbuat maksiat. Pantas aku masuk surga karena rahmatku, karena amalku, bukan karena rahmatmu. Kata Allah, Jibril sini. Datang Jibril. Isu ibadat abdi bi ni'mati alaihi wa bi amalih. Jibril timbang saja. Bandingkan ibadah hambaku ini yang 500 tahun dengan nikmat yang aku berikan kepadanya. Apa jawab Jibril setelah ditimbang? Fatu jadu ni'matul basar qad ahatat ala ibadati 500 sanah. Ternyata nikmat satu bola mata saja, satu pandangan saja sudah mengalahkan ibadahnya yang 500 tahun. Kalau begitu kata Allah, enggak perlu nimbang yang lain. Sekarang masukkan hambaku ini ke dalam neraka. Karena dia tidak bisa beli surga. Digeret ke dalam neraka, Bu. Nangis. Birahmatika ya Allah, birahmatika ya Rahman, birahmatika ya Rahim, adkhilnil jannah. Dengan rahmatmu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, masukkan aku ke dalam surga sekarang. Teriak-teriak sambil nangis. Kata Allah, sini, bawa lagi dia. Enggak jadi nyemplung neraka. Kata Allah, kamu baru sadar masuk surga karena rahmatku? Iya ya Allah. Bal birahmatika, dengan rahmatmu. Siapa yang ngidupin kamu? Kata Allah, engkau ya Allah. Siapa yang ngasih rezeki kamu? Engkau ya Allah. Man qawwaka ala ibadati 500 sanah. Siapa yang sudah memberi kekuatan kepadamu, kesehatan, sampai engkau bisa ibadah 500 tahun lamanya? Engkau ya Allah. Kulluhu birahmati, semua karena rahmatku, kata Allah. Ini orang untung gak dijitak sama Allah ya Bu ya. Kalau dijitak pecah langsung tuh palanya. Kata Allah, masukkan orang ini ke dalam surga karena rahmatku. Ya ujung-ujungnya masuk surga juga. Nggak bisa kita takabur. Beragama juga begitu ya Bu. Jangan takabur. Jangan merasa paling benar sendiri. Tak pesan ibu-ibu di sini, tak amat-amat, tak ulang-ulang. Mulai detik ini jangan pernah merasa Islam kita ini paling baik sendiri. Jangan. Lalu Islam yang model lain kita jelekkan. Jangan.
Saya sumbang saran sama ibu-ibu, kalau ibu-ibu diajak ngaji, majelis kita aja yang paling benar, kelompok kita yang paling benar, yang lain itu salah, saran saya tinggalkan pengajian itu. Enggak lama lagi ibu-ibu bakal musuhan sama tetangga, bener aja. Sama keluarga yang enggak satu golongan, musuhan. Buat apa kita merasa lebih solehah, lebih baik, tapi kita memandang rendah orang lain? Ya buat apa? Kadang-kadang nggak kenal lagi sama saudara. Dulu sama-sama pengajian di Muhajirin. Sejak dia masuk kelompok anu, negor aja nggak mau lagi. Udah kayak musuh. Nah ini yang ini, jangan yang ini. Itu setan yang menggoda kita untuk ujub, merasa paling benar sendiri. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri, karena cuman Allah yang tahu siapa yang benar-benar bertakwa. Cuman Allah yang tahu. Jadi kita nggak boleh merasa suci, merasa paling benar sendiri, itu tidak boleh sama sekali. Apalagi itu cuman penafsiran ya Bu. Mohon maaf kalau cuman NU, Muhammadiyah, LDII, Jamaah Tabligh, Dewan Dakwah, Jamaah Tarbiyah, Matla'ul Anwar, Masyarikul Anwar, apapun namanya, itu cuman manhaj, metode. Itu cuman berorganisasi. Makanya bahasa Qur'annya enggak disuruh, kalau beda enggak disuruh berantem dalam Quran kan? Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Tiap-tiap orang punya pandangan masing-masing dan dia akan menghadap sesuai dengan pandangannya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Bukan lomba saling menyalahkan, bukan lomba saling mengkafirkan, bukan lomba saling membid'ahkan, tapi berlomba-lombalah berkarya, berlomba-lombalah beramal soleh, berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Makanya orang khawarij masuk neraka Bu. Orang khawarij masuk neraka. Mengapa orang khawarij masuk neraka? Karena dia merasa paling beriman, yang lain kafir. Karena dia merasa paling sunnah, yang lain bid'ah. Karena dia merasa paling benar akidahnya, yang lain musyrik. Itu khawarij. Nah, saya kasih tahu profilnya khawarij. Khawarij itu ibadahnya paling tekun. Salat berjamaahnya nggak pernah telat. Paling rajin berjamaahnya khawarij itu, paling rajin. Kemudian puasanya paling rajin. Tahajud tiap malam. Jadi tangeh Bu mau berbuat maksiat, tahajud aja tiap malam. Terus apa lagi? Khawarij itu hatam Quran paling telat seminggu sekali kata Nabi. Seminggu sekali. Ibu-ibu seminggu hatam nggak Quran? Boro-boro. Ramadan aja lewat ya lewat. Khawarij itu seminggu sekali. Tapi mohon maaf ini ada sedikit penampilan yang perlu saya sampaikan. Dzu simain baina ainai. Aswadun baina ainai. Tampak sangat hitam di antara kedua matanya. Saking rajinnya sujud. Hitam jidatnya Bu. Tapi awas niat ya, jangan nuduh ya. Nanti ketemu orang yang jidatnya hitam, khawarij nih. Iya belum tentu, maksud saya belum tentu. Mengapa jidatnya hitam? Karena saking rajinnya sujud. Kan jidat hitam bisa karena beberapa sebab Bu. Satu, rajin sujud. Dua, waktu sujud diurak-urak, hitam. Ibu-ibu jajal aja. Kalau sujud ditekan, seminggu hitam jidat. Bisa. Yang kedua, yang ketiga, jidat hitam itu kepentok tiang listrik, jedut, hitam juga ya Bu. Yang berikutnya diketok bininya pakai wajan, hitam juga.
Yang kelima, disedot pakai bekam, cetok, hitam juga. Nah, Khawarij ini Bu, saking rajinnya dia sujud, jidatnya menghitam. Muqallitu tiap, pakai bajunya gantung terus, setengah betis. Tapi jangan orang yang bajunya cingkrang gantung, ibu-ibu, Khawarij ini, bukan ya. Stylenya tuh oke banget lah. Tahajud oke, berjamaah oke, baca Quran oke, jidatnya hitam, bajunya menggulung. Tapi satu penyakitnya, Bu, yang tidak sepaham dengan dia kafir semua, halal darahnya. Maka Nabi mengatakan Khawarij itu kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Kok bisa? Rajin sholat, rajin ke masjid, tapi dikatakan anjing neraka. Karena dia merasa paling beriman, yang lain kafir semua. Yang lain tuh salah semua. Yang benar dia aja. Puncaknya apa, Bu, yang kejadian? Sampai mereka membunuh Imam Ali. Orang Khawarij itu mengapa mereka jadi anjing neraka? Karena dia menghalalkan darah orang lain. Membunuh Imam Ali di tanggal 7 Ramadan saat Imam Ali sedang mengimami sholat subuh. Ketika orang Khawarijnya ditangkap, Bu, suruh taubat sebelum dieksekusi mati. Salah satu kader Khawarij namanya Abdurrahman bin Muljam. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini ketika dia disuruh bertobat, apa kata dia? Yang bertobat itu hanya orang yang berdosa. Saya nggak pernah bikin dosa. Saya malah membunuh orang kafir di bulan suci Ramadan. Maka kata dia, sebelum saya dihukum mati, congkel dulu mata saya, iris dulu kuping saya, potong dulu tangan dan kaki saya, sebagai saksi saya berhasil membunuh orang kafir di bulan suci Ramadan. Na'udzubillah. Padahal yang dibunuhnya Imam Ali loh, Bu. Wajar kalau mereka dikatakan anjing-anjing neraka. Itu ujub. Makanya ibu-ibu kita ini udah rajin ngaji, yang penting kita nggak merasa baik sendiri, itu aja. Kita terus memperbaiki diri. Jangan merasa paling benar sendiri. Semua yang beda dengan kita, saudara muslim kita juga. Yang penting sama-sama mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tuh ya, ujub jangan sampai. Apalagi ujub sama dosa ya, Bu, tambah jelek lagi. Udah berbuat dosa, sombong. Maaf ngomong ya, gua tadi malam minum 10 botol, nggak mabok. Berbuat maksiat tapi sombong, Allah lebih murka lagi. Dalam hal kebaikan pun kita sombong tidak diperkenankan, apalagi dalam urusan keburukan. Mengapa ada